semuanya untuk masuk ke sesi webinar kita pada siang hari ini karena topiknya sangat menarik banget dan benar-benar sesuai dengan isu yang ada sekarang. Oke, sementara dari attendees-nya udah 51 orang ya, dan saya yakin juga di YouTube juga sudah mulai banyak yang berdatangan untuk nonton live streaming-nya. Kalau misalnya mau langsung bisa tanya-tanya atau bisa live Q&A, bisa langsung gabung aja di Zoom ya. Kalau misalnya mau tanya lebih lanjut tentang materinya atau sama pembicaranya, jadi bisa langsung gabung aja di link Zoom-nya gitu ya. Oke, ini juga ada dari Bapak atau Ibu ya, Rizky Rizal Wahyudi. Selamat pagi juga. Ya, sebelum kita mulai, saya mau menjelaskan dulu mungkin, jadi bagi Bapak Ibu semua yang ikutan gabung di Zoom ya, kalau misalnya ingin bertanya, jadi bisa menggunakan melalui dua feature, bisa melalui feature Q&A ya, yang ada di bawah layar Bapak Ibu semua ya, tinggal diketikkan saja pertanyaannya, nanti akan kita jawab. Kemudian bagi yang ingin langsung live bertanya, bisa menggunakan feature raise hand ya, jadi nanti bisa langsung diajukan pertanyaan dan kita akan jawab secara langsung. Oke, untuk siang ini topik yang dibahas itu sangat menarik sekali ya, tentang social media marketing. Jadi sangat berhubungan sekali dengan kondisi yang ada yang ada sekarang ya, di mana ya mungkin memang kita punya keterbatasan untuk beraktivitas. Jadi dan juga pastinya akan berpengaruh juga untuk kegiatan sehari-hari kita yang biasanya kita mungkin ketemu prospek, kita ketemu dengan rekan kerja. Sekarang agak dibatasin ya. Jadi gimana caranya sih memaksimalkan memaksimalkan era digital ini untuk mengembangkan bisnis kita. Dan juga pembicaranya pada siang hari ini keren-keren banget karena beliau-beliau ini adalah mereka yang sudah terlihat sukses menggunakan sosial medianya ya. Nanti kita akan mendengar tips dan trik bagaimana sih caranya memaksimalkan media sosial kita untuk branding ya. Oke, jadi nanti saya akan utarakan materi dulu. Saya ada materi yang menarik juga untuk Anda semua. Baru nanti kita masuk ke pembicara yang pertama dan pembicara yang kedua dan pembicara yang ketiga, yaitu Ibu Marista dan Ibu Lina Chandra ya. Udah gak sabar banget nih buat kita mulai. Tapi kita masih tunggu dulu pesertanya pada berdatangan.
Oke, baik Bapak Ibu semua. Ya, jadi saya ulang lagi sebelum kita mulai untuk sesi kita atau webinar kita pada siang hari ini, saya akan jelaskan sedikit untuk mengenai tata caranya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menggunakan dua feature. Yang feature pertama itu adalah Q&A, jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaannya. Feature-nya itu ada di bawah layar Anda, tinggal ketik saja pertanyaannya apa, nanti kita akan jawab satu persatu. Kemudian jika Anda ingin bertanya secara live, ya, jika Anda ingin bertanya secara live, bisa menggunakan feature raise hand. Kalau misalnya Anda menggunakan handphone, ada di pojok kanan bawah, tinggal diklik, ya, di situ ada tanda titik, kemudian diklik. Nah, di situ ada feature raise hand. Nah, kalau misalnya feature raise hand, Bapak Ibu semua itu bisa bertanya secara live, gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya, karena kita masih punya banyak waktu, jadi kita akan sesi webinar ini akan berlangsung sampai jam 4. Dan tentunya untuk pembicara pada siang hari ini itu sangat bagus-bagus sekali. Pertama, nanti saya akan membawakan materi tentang branding through your social media. Kemudian nanti ada Ibu Marisa dan Ibu Lina Chandra. Oke? Udah siap semuanya Bapak Ibu? Oke? Sudah siap semuanya? Wah, kayaknya udah siap semua ya. Yang di YouTube juga pastinya sudah siap ya. Oke, baik Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai materi tentang bagaimana sih caranya memaksimalkan sosial media kita ya untuk branding. Tentunya branding produk-produk yang kita gunakan, branding tentang HDI ya. Jadi bagaimana kita memaksimalkan kita punya sosial media. Oke? Oke, jadi judul materi pada sesi webinar kali ini adalah branding through your social media atau bagaimana caranya membranding melalui sosial media kita. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu mengenai apa sih sebenarnya digital marketing itu. Jadi, digital marketing itu secara pengertian itu adalah strategi iklan berdasarkan data dan konten, ya. Jadi kontennya itu sesuai dengan target konsumen pada setiap tahapan untuk meningkatkan pendapatan. Jadi jelas ya, digital marketing itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan. Nah, digital marketing itu ada strateginya juga gitu. Supaya apa? Supaya sesuai dengan target pasar kita, ya. Oke. Nah, ini kembali lagi, ini adalah social media marketing ya. Jadi objektifnya sendiri adalah untuk meningkatkan brand awareness ya, kemudian untuk meningkatkan engagement. Engagement itu maksudnya seperti like, klik, komen atau share ya. Kemudian bagaimana cara bekerjanya? Jadi dia bekerjanya itu dengan menggunakan konten atau copywriting. Oke, kemudian dan dia juga bisa memaintain hubungan antara kita sebagai yang punya brand dengan target pasar kita. Oke, nah kemudian apa saja sih yang diukur dari social media marketing? Itu ada impression, ada reach, kemudian ada klik dan ada engagement. Nanti akan lebih jelas lagi saya jelaskan. Oke, mengapa digital marketing itu penting? Dan kita lihat di sini. Oke, sebentar. Oke, sudah ya. Ya, kenapa digital marketing itu penting? Ini adalah demografi dari enterpriser HDI. Ya, jadi ini adalah demografi dari enterpriser HDI. Kalau misalnya kita lihat, ya, secara grafik yang paling tinggi ternyata enterpriser HDI itu adalah di usia 30 sampai 39 tahun. Oke, itu adalah yang paling tinggi ya. Kemudian menyusul di umur 20 sampai 29 tahun
Kemudian berikutnya di umur 40 sampai 49 tahun. Jadi kalau kita lihat ya, sebaran enterpriser HDI itu di usia rentang 20 sampai 49 tahun. Tapi bisa kita lihat di sini memang paling banyak itu usia 30 sampai 39 tahun. Nah, di sini saya punya data mengenai demografi enterpriser HDI yang baru. Kalau tadi saya membahas mengenai demografi enterpriser HDI secara keseluruhan, sekarang saya bahas untuk enterpriser yang baru bergabung. Nah, ternyata untuk enterpriser HDI yang baru bergabung itu di usia 20 sampai 29 dan 30 sampai 39. Jadi kalau misalnya kita bilang kalau misalnya kita berbicara generasi ya Gen Y dan Gen X ya, di situ mendominasi enterpriser HDI. Oke, nah sekarang kita lihat untuk kontribusi sales berdasarkan usia. Oke, di sini saya punya data bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei ya. Kita fokus di 3 bulan ke belakang, yaitu di bulan Maret ya. Ternyata di sini kita lihat di bulan Maret, April, dan Mei, ternyata yang berkontribusi terhadap sales ya, yang paling tinggi itu adalah yang warna hijau, yang usia 30 sampai 39 tahun. Menyusul berikutnya yang berwarna orange, yaitu yang usia 20 sampai 29 tahun. Jadi bisa dibayangkan usia-usia produktif ya, usia 20 sampai 39 tahun itu berkontribusi terhadap salesnya HDI yang paling tinggi. Oke, nah di sini saya punya data lagi nih Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya punya data lagi mengenai bagaimana sih cara menghubungi gitu ya, yang paling disukai. Nah, contohnya di sini berdasarkan generasi, yaitu pertama Gen Z, Generation Z, yaitu usia 0 sampai 23, ya. Jadi kalau misalnya usia-usia masih muda gini, itu memang paling senang itu dihubunginya itu via internet atau web chat. Yang berikutnya via social media, oke? Yang berikutnya adalah generation Y yang usianya 24 sampai 39 tahun, memang paling sama dengan generation Z, yaitu yang suka dihubunginya itu lewat web chat atau internet dan lewat social media. Oke, nah sekarang kita lihat, kita bandingkan dengan yang silent generation. Wah, apa itu silent generation? Yang usianya yaitu yang memang sudah sepuh, yang 76 tahun ke atas, paling senang dihubungi lewat telepon ya. Jadi mungkin ini bisa jadi gambaran bayangan ya, kalau misalnya kita mau kontak nenek kita, opa kita ya, jangan lewat chatting ya, karena mereka lebih prefer itu adalah lewat telepon. Tapi untuk berkaitan dengan materi ini, kita bisa fokus terhadap Generation Z dan Generation Y, di mana mereka preferred kontaknya atau lebih suka dihubungi dengan internet, web chat, atau social media. Oke? Nah, kalau misalnya saya bandingkan di sini, ini adalah perpindahan bagaimana dunia itu berkomunikasi. Oke, jadi ini perpindahan bagaimana dunia itu berkomunikasi. Yang tradisional ya, sebelah kiri, kemudian sebelah kanan itu adalah modern. Oke, tradisional. Biasanya dulu kita menggunakan newspaper ya, atau koran, kemudian kita menggunakan radio atau dari majalah atau melalui media iklan di televisi atau dari billboard gitu ya, atau enggak direct email. Biasanya kita berkomunikasi atau bagaimana kita mempromosikan suatu produk atau membrandingkan suatu barang, itu medianya seperti itu. Tapi sekarang bagaimana dunia itu berubah ya ke era yang lebih modern, ke era digital marketing, di mana bagaimana kita membrandingkan sesuatu itu dengan yang pertama itu lewat sosial ya. Di sini sudah banyak sekali platform-platform yang digunakan ya, yang digunakan oleh kita untuk berkomunikasi, mulai dari apakah itu instant messenger seperti WhatsApp gitu, terus Line, Telegram, atau social media, yaitu bisa menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana dengan kemajuan teknologi, dengan seiring berkembangnya zaman, cara kita berkomunikasi pun itu shifting atau berubah gitu ya. Oke. Nah, sekarang
kita melihat bagaimana perbedaan antara traditional customer dengan modern customer. Kalau misalnya customer tipe zaman dulu, itu dia sangat mempercayai tentang brand. Jadi kalau misalnya tampilan brandnya bagus, kemudian perusahaannya bagus, itu pasti mereka percaya bahwa brand itu juga bagus. Tapi berbeda halnya dengan modern customer. Oke, kalau modern customer itu lebih mempercayai tentang review, tentang, jadi dia mempercayai kalau misalnya kata temannya bagus, oh berarti bagus ya. Tentang rekomendasi, kemudian experience itu adalah pengalamannya memakai produk tersebut yang bisa dibagikan. Maka dari itu, kenapa sekarang banyak banyak mulai merambah testimoni, kemudian review produk, karena memang customer zaman sekarang itu lebih percaya terhadap review produk, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat angkanya adalah 3,4 juta orang itu di dunia itu ternyata dia lebih suka melihat sesuatu itu dari sosial media, ya. Kemudian kalau misalnya dia sudah merasakan experience yang buruk, dia akan cerita ke temannya. Betul sekali ya. Kalau misalnya kita ngerasa kok saya punya pengalaman buruk dengan brand ini, atau saya punya pengalaman buruk dengan produk ini, cenderung akan cerita ke teman, gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan dalam membalas. Jadi ternyata 75% orang itu lebih senang kalau misalnya fast respon. Betul ya, seperti itu ya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita membeli suatu produk gitu, kemudian kita kontak misalnya melalui Instagram atau WhatsApp, kita harapannya adalah si toko tersebut itu lebih cepat membalas. Jadi memang secara data bahwa 75% online customer itu berekspek atau mengharapkan itu dibalasnya itu kurang dari 5 menit gitu ya. Oke. Dan 81% itu orang akan senang untuk spend more, atau akan lebih senang untuk mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan suatu experience yang baru gitu. Jadi memang untuk modern customer experience ini sangat nyata sekali, sangat berasa sekali untuk mereka. Oke, nah yang berikutnya adalah ini saya memberikan tentang step-step digital marketing. Jadi terdapat 4 step digital marketing. Yang pertama itu adalah attracting. Ya, jadi mulai dari kita pancing, kita attract mereka. Jadi bagaimana menarik visitor atau customer ke social media kita. Kemudian dari visitor yang datang ke social media kita, bagaimana kita convert visitor tersebut menjadi prospek. Nah, bagaimana caranya? Dengan konten yang kita berikan, apakah itu video atau copywriting. Nah, kemudian bagaimana kita convert dari prospek tadi menjadi customer? Artinya kalau customer itu dia sudah purchase atau sudah beli produk kita. Ya, bagaimana caranya? Ya dengan kita share promo-promo yang sudah disediakan oleh kantor pusat. Dan bagaimana caranya kita convert customer kita menjadi promoters? Promoters itu artinya si customer yang sudah beli ke kita, dia percaya kepada kita, kemudian dia merekomendasikan produk kita ke orang lain, ya. Jadi ternyata ada 4 step digital marketing di sini, mulai dari attracting, kemudian visitor menjadi prospek, dari prospek menjadi customer, dan akhirnya customer menjadi promoters. Tentunya kita pengen semua visitor kita nantinya akan menjadi promoters. Oke, nah kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, mungkin dulu kita mengenal dengan konsep marketing mix, ya, 4P, ada product, place, price, dan promotion. Ya, sekarang bagaimana dengan digital marketing? Apakah konsep 4P itu tetap berlaku? Betul, konsep 4P itu tetap berlaku, tapi kalau misalnya di traditional marketing, produk ya produk, place ya tempat, apakah tempatnya bagus, apakah artinya tempat itu adalah toko ya, physical building. Apakah tempatnya bagus, kemudian price, harganya bagaimana, dan terakhir adalah promotion. Tetapi sekarang kita shifting atau kita rubah di konsep digital marketing tentang konsep 4P. Produk, ya, untuk digital marketing produk itu kita sebutkan dengan solusi. Oke, banyak sekarang orang mengconvert dia bukan jualan produk, tapi saya jualan solusi.
Bagaimana solusi, misalnya contoh ya, contoh kata, bagaimana caranya solusi untuk meningkatkan daya tahan tubuh di era pandemi COVID-19? Oh, dengan Propoelix. Nah, kita bukan bilang kita jualan produk, tapi kita jualan solusi. Yang berikutnya adalah place. Di digital marketing tentunya kita nggak punya physical building atau kita nggak punya tempat ya, maksudnya tempat yang nyata. Oke, tapi place ini kita bisa convert menjadi akses. Bagaimana caranya masuk ke toko online kita atau bagaimana caranya masuk ke akun kita? Gampang atau enggak? Apakah akun kita itu selalu online 24 jam gitu. Jadi aksesnya bagaimana? Pastinya customer atau visitor akan lebih senang untuk kita aksesnya itu adalah lebih mudah. Artinya lebih gampang masuk ke akun kita ya. Kemudian yang berikutnya kitanya ready 24 jam gitu. Kemudian price. Nah, di sini kalau konsep digital marketing price itu bukan seperti uang gitu ya. Berarti berapa harganya. Kalau traditional marketing kita masih melihat itu dinilai dari harga rupiah, mahal atau murah. Tapi kalau di konsep yang sekarang price itu itu setara dengan value. Jadi berapa sih value yang pas untuk suatu produk ini? Gitu. Yang berikutnya adalah promotion. Promotion sendiri, kalau misalnya di konsep traditional marketing, itu adalah misalnya potongan harga. Kemudian buy one get one, ya, beli satu gratis satu. Tetapi kalau di konsep digital marketing, promotion itu kita convert menjadi konten. Bagaimana kita meng-create suatu konten sehingga visitor tadi tertarik untuk membeli produk kita. Gitu. Ya, jadi artinya kembali lagi sama hal ya dengan konsep traditional marketing. Akhirnya kalau kita nggak ada closing, ya kita nggak ada duit, ya kita nggak ada bisnis. Pada ujung-ujungnya memang kita harus closing. Oke, nah ini adalah basic digital marketing, Bapak Ibu. Ya, jadi basicnya yang pertama itu adalah produk. Tadi masih ingat produk? Produk itu kita bilang sebagai solusi. Jadi basic dasarnya adalah produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk solve problem customer atau segala sesuatu yang ditawarkan untuk menyelesaikan segala masalah customer. Oke, itu dari produk. Kemudian traffic. Traffic itu adalah kalau misalnya contoh nyatanya kalau misalnya kita lagi di mall atau lagi di toko itu berapa banyak customer yang masuk, berapa banyak customer yang ngantri di kasir. Tapi beda halnya dengan digital marketing. Traffic itu adalah berapa banyak orang yang datang ke platform kita. Yang ketiga adalah conversion. Berapa banyak visitor yang kita convert menjadi customer kita. Jadi ada product, traffic, dan conversion. Oke, nah di sini saya mau menjelaskan mengenai, mungkin di sini saya akan lebih fokus ke Instagram, karena ini berhubungan juga dengan pembicara kita, ya, jadi pembicara kita di sini dia memang yang sudah punya pengalaman, ya, mengembangkan branding HDI via Instagram. Jadi saya mau menjelaskan dulu mengenai basicnya dulu ya, Instagram for Business. Oke, kenapa Instagram? Bapak Ibu bisa bandingkan ya gambar di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Kalau kita lihat sebelah kiri itu seperti contohnya kayak pasar ITC. Kita sebut marketplace itu seperti pasar atau ITC. Semua macam produk itu campur aduk di situ. Apa aja dijual mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan makanan dan lain-lain ya. Jadi kita bisa bilang marketplace itu sama halnya seperti pasar atau ITC. Tapi kalau kita lihat yang di sebelah kanan itu adalah mall. Gimana sih rasanya kalau kita masuk ke mall? Lebih enak, lebih nyaman, kemudian lebih enak, lebih nyaman, kemudian terlebih segmented ya. Kalau misalnya kita mau cari baju, ya kita datang ke toko baju. Kalau kita mau cari sepatu, ya datang ke toko sepatu. Nah, itu seperti Instagram. Jadi kalau misalnya kita lihat ke Instagram itu sama halnya kayak kita datang ke mall. Kita mau cari sepatu, datang ke toko sepatu. Kita mau cari makanan, datang ke toko makanan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sendiri, ya, kalau saya tanya Bapak Ibu sendiri lebih nyaman jualan di ITC atau di pasar atau dibandingkan di mall. Dimana kalau misalnya di ITC di pasar,
yang jualan, artinya yang jualan baju tuh banyak banget, artinya persaingan itu ketat banget. Tapi kalau di mall itu sudah selected, sudah segmented gitu. Pasti kita lebih memilih untuk berjualan di Instagram atau di mall. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang Instagram for Business. Apa sih sebenarnya keuntungan? Jadi Instagram sendiri itu mengeluarkan feature ya untuk mengeluarkan feature untuk Instagram for Business. Beda dengan Instagram yang biasa kita punya, yaitu personal ya. Sekarang saya akan jelaskan mengenai feature-feature yang ada di Instagram for Business. Kalau kita lihat di sini, di Instagram for Business ini kita bisa masukkan tipe bisnisnya itu apa. Contoh ya, di sini saya punya contohnya misalnya jualan makanan. Nah, jualan makanan di sini kita bisa masukin nih tipe bisnis kita apa. Atau contohnya Instagramnya HDI, kita masukin tipe bisnisnya adalah vitamins dan suplemen. Kemudian kita bisa taruh juga link bisnis kita. Ya, kalau misalnya di akunnya HDI, link bisnisnya adalah websitenya. Tapi Bapak Ibu juga bisa masukkan link WhatsApp. Sehingga kalau misalnya orang berkunjung, tadi ingat orang yang berkunjung ke account kita atau ke portal kita namanya visitor. Oke? Jadi kalau misalnya visitor masuk ke account kita dan dia ingin langsung berhubungan dengan kita, dia tinggal klik link itu maka akan langsung masuk ke WhatsApp gitu ya. Jadi bisa masukin link WhatsApp di situ. Dan yang berikutnya adalah kita bisa masukkan alamat bisnis yang akan langsung terhubung dengan Google Map. Jadi jika dia ingin langsung datang ke tempat kita, dia tinggal klik link itu dan itu akan langsung berhubungan dengan Google Map. Gitu. Jadi memang untuk Instagram for Business ini itu lebih berbeda fiturnya dengan Instagram yang personal karena memang dia ditujukan untuk bisnis. Gitu ya. Oke, nah selain itu untuk Instagram for Business kita bisa melihat ada yang namanya insight ya. Ingat tadi konsep di digital marketing itu adalah segmented target atau target pasar tertentu. Nah, kita mau tahu target pasar tertentu itu untuk artinya kita pengen tahu visitor yang masuk ke apa namanya ke sosial media kita itu seperti apa sih sehingga kita bisa menciptakan atau kita bisa menyesuaikan dengan target pasar. Nah, untuk Instagram for Business di sini ada yang namanya insight Bapak Ibu. Jadi ada feature insight ya. Contoh di sini saya kasih contoh. Oke, di sini ada activity. Artinya followers kita atau visitor kita itu paling banyak itu masuk itu di hari apa. Bahkan bisa kelihatan ya hari apa dan jam berapa. Oke, bahkan bisa kelihatan di sini profile visitnya berapa kali visitor masuk ke profile kita gitu. Kalau misalnya kita taruh link website atau email, berapa kali orang klik website kita. Yang berikutnya, bahkan dia bisa kelihatan dari segi apakah dia gendernya perempuan atau laki-laki, kemudian usianya berapa, itu bisa kelihatan Bapak Ibu. Dan yang terakhir tadi para visitor kita itu lebih banyak lebih banyak visit di hari apa dan di jam berapa itu juga bisa kelihatan. Jadi benar-benar detail banget kita bisa melihat visitor yang masuk ke account kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tujuan membuat konten di Instagram. Oke, di sini saya punya 4 tujuan membuat konten di Instagram. Yang pertama itu adalah entertain. Ya, jadi entertain itu maksudnya seperti apa sih? Jadi kita buat konten itu yang menarik. Yang berikutnya adalah educate. Educate itu maksudnya apa sih? Jadi kita bikin konten itu adalah yang sesuai dengan fakta atau yang menambah pengetahuan. Makanya banyak sekarang konten-konten yang isinya tentang tutorial, tentang tips and trick, tentang guidance gitu ya. Dan itu memang disukai oleh para visitor. Yang berikutnya adalah inspired. Inspired itu adalah yang menyentuh emosional. Jadi kita membuat konten itu yang bisa mainin perasaan, apakah perasaan positif atau negatif ya, atau kita membuat konten itu yang menginspirasi orang, apakah itu dari review ya, review produk atau kegiatan kita sehari-hari menggunakan apa, atau testimoni gitu ya, atau endorsement. Nah, itu juga salah satu tujuan membuat konten di Instagram. Dan yang terakhir adalah convince. Ya, convince itu artinya ya, meyakinkan. Jadi konten yang kita buat itu benar-benar meyakinkan. Contohnya dengan video demo, hasil penelitian, uji klinis, sehingga ketika
tujuan itu tercapai, itu konten yang kita buat di Instagram itu bisa langsung menarik atau mengkonvert yang tadinya dari visitor menjadi customer. Oke, ya. Jadi ini adalah rumus konten yang menarik. Kalau tadi saya jelaskan mengenai tujuan membuat konten, sekarang saya jelaskan mengenai rumus konten yang menarik, relevan, emotion, optimize. Apa itu? Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya. Oke, yang pertama itu adalah relevan. Relevan itu artinya tadi sesuai ya. Jadi kita mau jualan atau kita mau branding produk apa ya, konten yang kita masukkan di Instagram itu adalah sesuai dengan produk yang akan kita branding. Kemudian emotion, artinya konten yang kita buat itu bisa menggugah emosi dari visitor. Dan terakhir adalah optimize, bagaimana kita mengoptimalkan, kita convert dari tadinya dia visitor menjadi customer. Oke. Ya, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi audiens. Oke, kenapa kok berbeda segmentasi audiensnya? Mungkin kalau misalnya offline selling, saya bilangnya offline selling ya. Mungkin kalau misalnya offline selling, kita bisa langsung bertemu dengan atau bertatap muka dengan calon customer kita. Kita bisa lihat mimik mukanya, apakah dia setuju atau tidak. Ketika kita menjelaskan produknya, apakah mukanya tertarik atau tidak, sehingga nanti setelah kita melihat mimik mukanya, kita bisa mengambil keputusan, kira-kira ini mau lanjut atau enggak nih, gitu ya. Nah, tapi berbeda halnya dengan digital marketing atau online selling. Kita tidak bisa melihat muka audiens kita. Sehingga bagaimana caranya untuk membedakan tipe audiens di online selling? Di sini dibedakan menjadi 3. Ada yang cold, warm, dan hot. Oke, dan treatment terhadap setiap segmen juga berbeda-beda. Gitu. Bagaimana? Nah, di sini saya akan jelaskan dulu mengenai cold audience. Oke, jadi bagaimana caranya membuat konten yang menarik untuk si cold audience ini? Ya, jadi kalau saya jelaskan, cold audience itu benar-benar orang yang belum sama sekali tahu tentang produk kita. Dia nggak ngerti HDI itu apa, ya. Dia sama sekali nggak tahu kalau misalnya even kita berjualan HDI. Jadi benar-benar nggak tahu produk kita itu apa. Oke, nah untuk si cold audience ini biasanya kita kasih itu adalah info-info general. Ya, biasanya kita kasih info-info general. Kemudian, dan kita memang belum menyebutkan nama produk di sini. Oke, jadi pertama kita kasih info general, kita belum nyebutin nama produk, dan ada tagline yang mudah diingat. Banyak ya, sekarang kalau misalnya kita lihat iklan-iklan yang pakai tagline, dia belum nyebutin produk-produknya apa gitu ya. Nah, itu biasanya untuk menarik si cold audience ini. Oke. Nah, ingat 3 detik pertama adalah momen yang paling kritis di mana Anda harus meyakinkan pembaca. Oke, jadi artinya yang namanya headline atau judul promosi itu sangat penting sekali. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah bikin headline yang menarik, maka si visitor ini akan lebih ingin membacanya lebih lanjut. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai yang namanya hypnotic word. Oke, jadi ada kata-kata yang membuat kita terhipnotis katanya gitu ya. Oke, apa sih kata-kata yang hypnotic word itu? Contohnya, akhirnya, atau ampuh, atau mudah, atau seru, atau eksklusif. Contoh kalimatnya ya, eksklusif hanya untuk Anda, penawaran terbatas. Seperti itu ya. Pernah dengar iklan seperti itu? Pernah ya? Atau terungkap, atau menakjubkan, atau luar biasa. Jadi itu adalah kata-kata hypnotic word, sehingga ketika Anda menggunakan kata-kata itu untuk headline, maka customer itu akan klik. Gitu. Oke, contohnya kata-kata yang menggunakan hypnotic word itu adalah terbukti. Ini dia solusi yang terbukti bisa membantu Anda menguasai bahasa Inggris. Atau contoh kata spesial, dapatkan promo spesial bagi Anda yang melakukan pembelian 2 PropoElix 60 caps. Atau kata segera hadir program belajar jualan di Learning Center ABC. Atau yang terakhir kata-kata terungkap, teknik Jitu merekrut 100 enterpriser baru dalam sebulan. Nah, kata-kata hypnotic word ini bisa Anda gunakan untuk headline.
Oke, sekarang tadi saya berbicara mengenai cold audience. Sekarang saya akan berbicara mengenai warm audience. Kalau warm audience nih, tipenya seperti apa? Tadi, ingat, cold audience tadi dia itu masih belum tahu sama sekali tentang produk kita. Ya, boro-boro mau main ke akun kita atau mau lihat ke website kita. Dia sama sekali nggak tahu produk kita. Nah, sekarang naik lagi tingkatannya, segmentasinya menjadi warm audience. Nah, kalau warm audience ini sudah tahu produknya, sudah mulai mencari-cari keywordnya di Google, ya, sudah mulai cari-cari apa sih HDI, gitu ya, apa sih bisnisnya seperti apa sih, nah itu warm audience. Ya, jadi dia sudah mulai main ke akun sosial media kita, mau lihat-lihat ada apa sih di HDI, apa saja sih produk-produknya. Maka bagaimana caranya membuat konten yang menarik untuk si warm audience ini adalah yang pertama, foto yang menarik. Oke, jadi bagaimana Anda menyajikan suatu produk dikemas sehingga kalau misalnya dilihat orang itu lebih tertarik. Yang berikutnya kita sajikan testimoni. Ya, kemudian setelah itu ketika orangnya sudah oke, kemudian dia melihat ada fotonya bagus, kemudian testimoninya bagus, pasti dia akan mengkontak. Nah, makanya Anda harus siap dengan customer service yang ramah. Customer service yang ramah maksudnya apa? Mungkin misalnya ketika Anda masukkan link WhatsApp di situ, ketika ada orang yang mau kontak Anda harus segera menjawab atau mereply. Ingat tadi di awal, 95% orang ingin dibalas cepat di bawah 5 menit. Jadi kalau misalnya kontennya sudah bagus, Anda harus prepare dengan customer service yang fast respon. Yang terakhir adalah edukasi produk. Ya, mulai di situ, apa sih kandungannya, apa keunggulannya, bisa buat siapa aja, kayak gitu ya. Jadi untuk warm audience ini kontennya adalah foto yang menarik, testimoni, customer service yang ramah, dan edukasi produk. Oke, sekarang bagaimana teknik membuat judul promosi yang menarik? Di sini ada 3 teknik, ada fear, gain, dan logic. Fear, fear itu maksudnya apa sih? Jadi kita munculkan ketakutan dia. Gain itu apa sih? Kita motivasi dia dengan keuntungan. Dan logic itu kita motivasinya dengan konten yang masuk akal. Ya, fear. Nah, beberapa kata yang bisa digunakan untuk meningkatkan ketakutan. Jangan sampai kehabisan. Kalau kehabisan rugi. Besok harga naik ya. Sering ya dengar promosi seperti itu ya, besok harga naik. Nah, itu adalah untuk meningkatkan rasa fear dari visitor kita. Kelangkaan seperti dapatkan sebelum, persediaan terbatas, siapa cepat dia dapat. Nah, itu bisa dijadikan sebagai judul konten. Yang berikutnya adalah gain. Nah, gain ini berhubungan dengan sifat dasar manusia yang pada dasarnya setiap manusia ingin mendapatkan keuntungan. Sehingga kita tingkatkan rasa itu, kita motivasi dia dengan mendapatkan keuntungan. Contoh katanya adalah gratis, kemudian bonus, dapatkan hadiah setiap pembelian, kemudian free, voucher, dan lain-lain. Jadi ini lebih ke keuntungan. Yang berikutnya adalah logic. Logic itu berhubungan dengan hal-hal yang masuk akal. Biasanya dia menggunakan fakta, menggunakan hasil penelitian, menggunakan rekomendasi dari dokter, gitu ya. Contoh kata-kata yang yang memotivasi dari segi logik, direkomendasikan oleh hasil statistik, hasil survei, teruji klinis, misalnya seperti itu, atau sudah teruji di berbagai negara seperti itu ya. Jadi itu adalah contoh yang menggunakan logic. Oke, sekali lagi saya ulang. Jadi ini adalah teknik membuat judul promosi. Ada 3 teknik. Yang pertama teknik fear, yang kedua teknik gain. Ya, fear itu tadi ingat yaitu rasa ketakutan. Kemudian gain itu adalah keuntungan, betul. Yang ketiga itu logic. Logic itu adalah masuk akal, betul ya. Nah ini Anda mungkin bisa langsung praktekkan ya, kalau misalnya Anda sudah punya akun sosial media, Anda membuat konten, jangan lupa dipakai tadi tips-tips yang tadi. Oke, contoh nih, untuk konten promosi yang menggunakan logic. Yang pertama adalah perkenalkan alat masak yang direkomendasikan 80% koki Indonesia. Atau, kini hadir suplemen yang sudah teruji klinis dapat menghaluskan kulit.
Atau lagi, 7 dari 10 orang terbukti berhasil melangsingkan tubuh dalam 7 hari. Atau, miliki unit apartemen kami yang berjarak hanya 500 meter dari MRT. Nah, itu adalah kata-kata promosi dengan motivasi logik. Nah, yang terakhir, tadi yang pertama itu adalah cold audience. Kemudian yang kedua itu adalah warm audience. Dan yang ketiga itu sudah menjadi hot audience. Nah, kalau hot audience adalah apa? Dia yang sudah mulai purchase, artinya dia yang sudah menjadi customer. Ya, artinya dia sudah menjadi customer, dia sudah mulai membeli produk Anda. Oke, nah untuk hot audience baru kita masukkan di sini promo-promo, apakah itu promo untuk customer baru atau itu promo pembelanjaan seperti itu. Makanya terkadang kita suka salah kaprah. Orang yang nggak tahu produk kita serbu dengan promosi. Promo beli 2 gratis 1, promo potongan harga 10%, padahal dia bahkan nggak tahu tentang produk kita. Nah, maka dari itu tadi saya kasih segmentasi untuk audience. Ada cold, ada warm, dan ada hot. Justru untuk promo terbaru, promo potongan harga, beli 2 gratis 1, itu cocok untuk hot audience yang dimana dia sudah tahu tentang produk kita. Oke, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti ini, kejutan bagaimana sih cara men-treat si hot audience ini, contohnya seperti ini dengan konten seperti ini. Jadi kejutan awal tahun pendaftaran gratis Prolist, atau misalnya dengan promo yang sekarang ya beli Propoelix 2 gratis 1. Nah, itu bagusnya adalah untuk men-treat hot audience. Nah, sekarang sekarang kita sudah tahu lebih bagus memang pakai akun Instagram for Business, oke. Kemudian saya sudah punya ilmu untuk konten yang menarik. Saya sudah punya ilmu untuk bagaimana cara membuat suatu promosi. Sekarang audiensnya sendiri belum ada nih di akun saya. Nah, sekarang bagaimana sih cara naikin followers? Oke, untuk cara menaikkan followers, jadi kita posting secara konsisten di waktu traffic yang paling tinggi, ya. Kita lihat trafficnya itu kapan sih orang-orang pada buka aplikasi Instagram. Kemudian kontennya menarik, jadi sehingga orang rela share konten kita. Kemudian berikutnya adalah like, comment, dan share. Jangan ragu untuk like postingan orang, jangan ragu untuk komen postingan orang, dan jangan ragu untuk share postingan orang. Kemudian jangan posting produk jualan semua. Jadi tadi ya, kita bisa posting tentang edukasi, kita bisa posting tentang info-info terbaru gitu. Jadi jangan posting tentang jualan semua. Nah sekarang bagaimana 5 kunci sukses digital marketing? Ya, jadi apa saja? Yang pertama, produknya bagus. Kita sudah punya produk bagus, betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya. Itu sudah menjadi kunci yang pertama. Produknya bagus. Yang berikutnya adalah copywriting-nya yang bagus, kata-katanya yang bagus. Tadi saya sudah kasih tips nih bagaimana caranya bikin copywriting yang bagus, gitu ya. Jadi kata-katanya harus bagus. Yang berikutnya promosinya menarik. Selanjutnya service, jangan lupa harus dibarengi dengan customer service yang bagus. Dan yang terakhir adalah customer experience. Karena ketika orang untuk dunia digital marketing ini, orang lebih suka terhadap review, orang lebih suka terhadap rekomendasi. Bagaimana caranya kita ubah visitor kita menjadi promoter kita dengan apa? Dengan 5 kunci sukses digital marketing ini, ya. Nah di sini saya punya ada strategi, ya. Jadi untuk maintain database via WhatsApp ada disingkat dengan CEP atau CECEP. Jadi bagaimana caranya maintain database kita via WhatsApp. Yang pertama adalah communicating. Artinya kita bisa tanyakan kabar atau misalnya. Jadi ini belum embel-embel promo ya. Jadi ini benar-benar cuma memaintain database kita, memaintain customer kita, memfollow up customer kita. Kita bisa say hi, kita bisa tanya kabar, kemudian educating. Kita bisa share tips and trick, kita bisa share informasi
terbaru yang bermanfaat, atau congratulating, kita harusnya punya database kapan customer kita ulang tahun, kita bisa ucapkan ulang tahun, misalnya kita kirimkan ucapan selamat hari raya atau tahun baru. Yang berikutnya adalah evaluating, ya, atau meminta kritik dan saran. Yang berikutnya adalah promoting, baru setelah itu kita share info-info promo atau produk terbaru, ya. Jadi secara garis besar ini saya resumekan, bagaimana teknik rahasia kita membranding produk kita supaya jualan kita laris, ya. Yang pertama kita perbanyak calon customer. Oke, yang pertama kita perbanyak calon customer, yaitu mulai dari perbanyak calon customer, ya kita naikin visitor sebanyak-banyaknya ke akun kita, oke? Atau misalnya kita bisa dari networking, ya, atau misalnya kalau misalnya kita punya jam operasional, kita perluas jam operasional kita. Yang berikutnya kita yakinkan calon customer. Yakinkan calon customer dengan apa? Kita bikin judul promo yang menarik, oke? Kita kasih free tester. Kita berikan testimoni, kita demo produk, before after. Nah, itu juga salah satu cara untuk meyakinkan customer, ya. Kemudian kalau misalnya kita punya staff, ya, kita grooming staff kita, kemudian kita kasih sales script seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita rubah calon customer menjadi customer? Tadi ya, visitor, kemudian dia prospek, akhirnya dia menjadi customer kita. Kita kasih bonus berlimpah, oke? Kita kasih teknik harga coret, boleh. Kita kasih kata-kata penawaran terbatas, kita kasih kata-kata penawaran gratis, kita follow up. Kemudian bagaimana caranya kita dorong yang tadinya sudah menjadi customer, kemudian kita dorong lagi menjadi supaya dia repeat order atau tambah orderan. Kita kasih service yang excellence, apapun yang dia tanyakan kita selalu jawab, ya. Kemudian kita kasih loyalty program, atau misalnya kita bisa cross-selling, misalnya dia tadinya butuhnya untuk cuci muka, kita bisa tambahkan info-info mengenai serum, itu namanya cross-selling, ya. Kemudian kita kasih paket produk, kita kasih promo hari ini saja, oke? Atau kita kasih free delivery, birthday special gift, kalau misalnya dia ulang tahun kita kasih surprise, dan yang terakhir bagaimana caranya kita lipat gandakan omset kita, yaitu dengan tim sales, kita create leader, ya. Itu bedanya bisnis konvensional dengan bisnis MLM, ya. Jadi setelah dia menjadi customer, maka tahap yang berikutnya adalah kita create dia supaya dia menjalankan bisnisnya, kemudian kita create dia supaya dia menjadi leader. Oke, jadi Bapak Ibu, sekian materi dari saya, ya. Semoga materinya itu bermanfaat dan bisa langsung dicoba, karena materinya ini saya bikin benar-benar praktikal banget, bisa langsung dicoba, bisa langsung dipraktekkan di rumah. Oke, jadi selamat mencoba bagi Bapak Ibu, ya. Terima kasih telah menyimak materi tadi. Semoga materinya tadi benar-benar bisa langsung dicoba, dan ya, dan sekarang kita masuk saja, ya. Jadi untuk sesi pertanyaan mungkin kita akan pooling di akhir, karena di sini kita akan langsung masuk saja ke pembicara kita, ya. Jadi saya mau tanya-tanya sedikit nih sama pembicara kita, dan saya sudah menghadirkan dua pembicara yang benar-benar punya pengalaman luas, ya, membranding produk HDI di sosial media. Yang pertama mungkin Ibu Marisa dulu, ya. Ibu Marisa, halo. Ya, halo, selamat pagi. Ya, halo Ibu Marisa. Lagi di mana nih, Bu? Ya. Lagi di mana nih, Bu? Kebetulan saya lagi ada di kantor Brand Center Surabaya. Oh, lagi di Brand Center Surabaya. Oh, Bu Marisa ini asalnya dari Surabaya, betul ya, Bu, ya? Iya, betul. Oke, baik Bu Marisa. Nah, Bu Marisa sendiri boleh disebutkan, Bu, Ibu akun Instagramnya itu apa ya, Bu? Akun Instagram saya itu adalah Seksi B. Jadi S lalu 3 lalu Seksi B. X Y B.
Oke. Nah, kalau Bu Marisa sendiri itu aktif apa namanya membranding produk HDI di Instagram itu sejak kapan, Bu? Sebenarnya kalau untuk akun Seksi B saya itu sudah cukup lama, dari tahun 2018 saya membuatnya. Tapi memang jujur waktu benar-benar saya mencoba untuk memaksimalkan bagaimana saya menggunakan Instagram atau sosmed untuk branding bisnis HDI, itu benar-benar saya fokuskan itu dari awal tahun. Jadi benar-benar dari bulan Januari Februari saya memang untuk memaksimalkan IG saya menggunakannya itu dari bulan 2, jadi bulan Februari. Jadi kebetulan pada saat itu juga sudah mulai ada pandemi ya waktu itu ya. Jadi yang saya pikirkan ke depan adalah kita tidak akan pernah bisa bertemu secara offline gitu kan. Berarti kita harus benar-benar memaksimalkan Instagram kita untuk kita branding produk atau branding bisnis ini. Jadi gitu. Oke, baik. Nah, jadi memang lebih mulai aktifnya itu adalah waktu ketika pas pandemi ini ya, mungkin pas ketika PSBB nggak bisa beraktivitas seperti dulu lagi ya, Bu ya. Iya, betul. Oke, nah boleh nggak sih? Oke, boleh nggak sih ceritain pengalamannya waktu menggunakan sosial media, waktu ketika aktif-aktifnya menggunakan sosial media ini untuk branding? Ada pengalaman menarik nggak, Bu? Kalau pengalamannya sih memang kalau dari sisi pribadi saya sendiri ya, saya banyak belajar sekali tentang bagaimana itu mempelajari konten, lalu bagaimana mempelajari audiens, lalu apa yang menarik atau apa yang lagi diminati oleh banyak audiens atau pasar di Instagram atau di medsos. Itu pengalaman yang sangat pribadi buat saya tuh benar-benar kita benar-benar belajar tentang hal-hal seperti itu. Tadi Atis juga sudah sampaikan. Nah, kalau misalkan secara seginya, saya bisa mendapatkan orang-orang baru atau seperti tadi visitor itu kenalan-kenalan baru di luar atau di yang tidak pernah saya pikirkan untuk saya bisa menjangkau orang-orang tersebut dan pelanggan-pelanggan baru yang memang masuk dari Instagram saya. Jadi itu. Oke, jadi memang yang kalau misalnya biasanya kan kalau secara offline itu kan kita harus janjian dulu sama orangnya ya, at least kita kenal sama orangnya, betul ya Bu ya? Ya, jadi justru kalau misalnya di sosial media ini orang-orang yang belum kita kenal sama sekali itu bisa menjadi teman bahkan rekan kerja kita gitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kita benar-benar bisa menjangkau orang yang memang tidak bisa kita jangkau kalau kita sedang melakukan secara offline. Jadi itu pengalaman yang saya dapatkan selama saya menjalankan dari saya branding bisnis lewat medsos. Oke, baik. Tahan dulu Bu Marisa, nanti saya akan balik lagi ke Bu Marisa. Saya mau coba panggil pembicara kita yang berikutnya, ada Ibu Lina Chandra. Halo Bu Lina. Halo. Hai Bu Lina, lagi di mana nih Bu? Saya lagi di rumah. Oh, lagi di rumah, oke. Iya, Bu Lina asalnya dari mana nih Bu, kalau boleh disebutin? Saya asalnya dari Pontianak. Dari Pontianak ya, wow. Oke, Bu Lina, untuk akun Instagramnya apa nih Bu yang buat branding HDI? Iya, Lina Chandra SSA. Lina Chandra SSA itu digabung semua ya? Betul sekali. Oke, nah Bu Lina sendiri nih mulai aktif menggunakan Instagram untuk branding produk-produk HDI ini sejak kapan? Sejak Juni tahun 2018, lebih aktif lagi setelah ikut SSA di Juli 2018. Oke, Juli 2018 itu lebih aktif lagi. Nah, dulu apakah sudah sudah aktif langsung membuat konten-konten atau membuat posting-postingan atau seperti apa nih Bu dari awal? Belum aktif-aktif sekali ya, karena tuh saya butuh testimoni dari diri pribadi, jadi ya hanya sekedar untuk di feed, terus ya enggak yang terlalu aktif seperti sekarang ini gitu. Oh, jadi sekarang sudah mulai fokus ya Bu ya? Betul sekali. Oke, nah Bu Lina ada pengalaman yang menarik selama Bu Lina mulai fokus nih untuk membranding produk HDI di Instagram? Ya, mengejutkan sekali ya di awalnya. Kadang saya bisa tiba-tiba dihubungin
oleh orang yang mau beli produk, terus tuh mau langsung bergabung. Nah, Oke. contohnya itu yang sekarang menjadi leader-leader saya, partner kerja Ya. konsumen aktif saya. Oh, jadi memang konsumen aktif dan leader, bahkan leader Ibu yang sekarang ini memang kenalnya itu lewat sosmed gitu ya, Bu? Betul sekali. Karena saya Oke, mungkin gimana, Bu? karena saya lebih suka mainnya di sosmed. Nah, mungkin Ibu Lina boleh ceritain nggak sih gimana caranya, prosesnya itu yang tadinya nggak kenal, kok bisa langsung jadi leader gitu? Nah, pertama itu mereka langsung hubungkan di Instagram saya ada tulis nomor handphone saya ya, WhatsApp. Nah, Oke. kita bisa langsung konsultasi, langsung hubungin di WhatsApp atau di IG, di DM-nya ya. Nah, pertama itu kadang mereka hanya tanya-tanya produk, terus menanyakan produk-produk apa aja yang saya pakai, sehingga perubahan di wajah saya itu bisa sampai sekarang. Karena dulu itu kan dari testimoni diri saya sendiri ya, karena wajah saya dulu tuh tidak seperti se-glowing dan sesehat ini gitu. Wah, oke. Jadi memang dari pengalaman pribadi ya, testimoni ya. Oke, Sekali. silakan Bu. Kemudian setelah dia sudah mulai tertarik, nah gimana prosesnya nih Bu Lina create leader? Oke, nah setelah sudah mulai beli, terus kita jangan lupa follow up. Ketika mereka beli, kita juga jangan lupa follow up ya. Gimana pemakaiannya? Nah, terus kalau misalnya ada yang bingung, kita bisa tanyakan lagi. Terus mereka jadinya konsultasi, terus kita jadikan mereka itu seperti teman kita. Oke. Sudah ada hubungan yang dekat, kita pelan-pelan menawarkan bisnis. Setelah itu saya ajak ikut pertemuan, ajak kayak seperti sekarang kan Zoom. Nah, Ya. ya seperti itu. Nah, setiap ulang tahun saya juga ucapin, jangan lupa. Terus di story juga kalau ada teman-teman yang ulang tahun, kita jangan lupa ucapin say happy birthday, itu mereka juga bakalan senang sekali gitu. Itu cara saya menjalin hubungan. Oke. Jadi tadi benar ya, artinya customer service yang baik, kita kasih pelayanan yang terbaik ya. Jadi hal-hal kecil, apakah ngucapin ulang tahun atau misalnya nge-treat mereka ketika ulang tahun, seperti itu ya Bu ya. Ya, betul sekali. Terus untuk di DM, usahakan kita itu fast respon. Seperti yang Sis katakan tadi ya, kita harus respon. Karena tuh orang kadang menunggu terlalu lama itu jadinya tuh berpindah ya. Berpindah tanya ke orang lain. Seperti itu. Oke, jadi salah satu kuncinya adalah fast respon. Oke, Bu Lina, stay dulu di sini. Saya mau balik lagi ke Bu Marisa ya. Bu Marisa, pertanyaan berikutnya nih Bu. Ya, jadi kalau misalnya saya lihat konten-kontennya Bu Marisa ini bagus-bagus banget ya di Instagramnya, dan benar-benar kontennya itu tadi ya, kalau saya perhatikan sesuai juga nih, misalnya edukatif ya, ada testimoni, kemudian ada tips and trick, kemudian fotonya juga bagus-bagus. Nah, Bu Marisa sendiri biasanya ketika mau posting sesuatu, apakah itu Bu Marisa rencanakan atau Ibu Marisa setting atau seperti apa nih? Atau dia spontan saja? Kalau misalkan untuk ide-ide konten, memang kita harus pikirkan. Jadi saya memang mencari ide konten apa yang akan saya posting besok, lusa, bahkan 2 hari sampai 3 hari. Saya memang harus pikirkan konten apa yang memang harus saya posting. Jadi saya mencari ide, biasanya saya memang karena ini adalah bisnis ADI, saya mencari idenya yang pasti lewat ADI Info, Baskin, itu saya mencari ide. Lalu saya juga mencari apa yang sedang diminati oleh audiens atau target pasar atau target market apa. Jadi itu saya juga mencarinya lewat itu dulu. Jadi sebelum saya posting, saya mencari ide dulu. Lalu saya membuat desainnya sendiri. Lalu saya sebelum saya posting, desain yang sudah saya buat itu saya preview dulu. Jadi apakah postingan saya ini sudah bagus untuk saya ataukah harus ada revisi, ataukah dari segi desain atau dari segi produk atau dari segi edukasi yang ingin saya posting. Jadi seperti itu.
Oke, jadi memang sebuah konten itu harus kita pikirkan ya, harus kita desainkan matang-matang ya Bu ya. Oke, Iya. kalau Bu Lina sendiri bagaimana sih Bu proses membuat konten Bu Lina ya? Saya juga lihat Bu Lina sendiri nggak kalah bagusnya, menarik juga ya. Jadi kita pengen scroll-scroll terus, pengen lihat-lihat terus ini isi Instagramnya Bu Lina ini apa aja sih gitu. Nah, konsep saya itu tentang kesehariannya saya ya, menggunakan produk-produk skincare maupun menggunakan produk perlebahan. Nah, contohnya sharing-sharing dari personal, memakai masker Clover Honey bersama anak saya karena anak saya udah bisa masker ya pakai Clover Honey. Jadi itu secara tidak langsung kita mengajak para ibu-ibu untuk lebih dekat lagi bersama anak-anak kita, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Nah, terus tuh saya bikin konten-konten yang menarik, tapi dolen-dolen saya itu bisa tiru juga. Contohnya keseharian kita kan minum madu, jadi bisa dibuatkan untuk TikTok. Jadi kan TikTok terus tuh kita buat challenge, saya masukkan ke Instagram. Oke, seru jadinya ya. Jadi bisa bikin konten bareng-bareng. Betul sekali. Oke, nah berikutnya saya mau kembali lagi ke Ibu Marisa ya. Jadi ada pertanyaan terakhir nih Bu ya. Jadi tadi kan kita sudah berbicara mengenai sejak kapan mulai membranding produk HDI melalui Instagram, kemudian pengalamannya, bagaimana create konten, dan yang terakhir gimana sih menurut Ibu keuntungan menggunakan sosial media itu sebesar apa dan prospek ke depannya itu bagaimana? Silakan Bu Marisa. Iya, kalau keuntungannya pasti sangat banyak sekali. Yang pertama adalah hampir semua orang karena memiliki sosmed ya, jadi dan menggunakan sosmed pada saat ini. Jadi hampir semua orang semua mempunyai sosmed dan menggunakan sosmed. Lalu tidak hanya itu, keuntungannya kalau menurut saya sih kita bisa memiliki jangkauan koneksi juga seluruh dunia. Jadi itu sangat luas. Jadi kita bisa menggunakan sosmed, jadi kita bisa memfasilitasi sosmed ini menggunakan ini, jadi memiliki jangkauan koneksi ke seluruh dunia. Jadi pada saat kita branding bisnis bukan hanya di lokal kota atau di Indonesia, dan itu juga bisa dikenal di seluruh dunia. Lalu sebagai media yang kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, sosmed ini adalah salah satunya. Jadi saya sudah sampaikan juga, saya bisa mendapatkan orang baru atau pelanggan baru, dan sedangkan saya belum tentu bisa menjangkau kalau saya tidak menggunakan media sosmed. Nah, jadi ya, jadi jangkauannya lebih luas dan informasi lebih cepat kepada orang lain. Iya, jadi informasinya juga lebih cepat nyampe ya. Ya, kalau misalnya dari Bu Lina sendiri, bagaimana sih keuntungannya dan prospek kedepannya menggunakan sosial media untuk branding produk HDI? Oke, sekarang kan zamannya ekonomi digital ya, dan keuntungannya sosmed adalah daya jangkaunya luas, sampai ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, dan yang pastinya biayanya murah, hanya mengandalkan kuota ataupun wifi ya. Nah, terus postingan kita itu dilihat dan diakses oleh ribuan bahkan jutaan orang. Seperti itu. Oke, jadi prospek kedepannya memang prospektif banget ya Bu ya, menggunakan sosial media di era sekarang ini. Ya, betul sekali. Oke, baik. Thank you Bu Marisa dan Bu Lina, tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan buka sesi pertanyaan. Oke, stay di situ ya Bu Marisa dan Ibu Lina. Ya, baik. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar nih, mulai dari materi dari saya, kemudian tadi penjelasan Ibu Marisa dari Surabaya, kemudian penjelasan Ibu Lina dari Pontianak, dan pastinya menginspirasi, dan harusnya mungkin Anda mulai tergugah untuk memaksimalkan sosial media Anda untuk menjadikan branding produk-produk HDI. Dan saya mau sharing tentang kesimpulan ya dari materi dari ketiga pembicara dan materi saya pada hari ini, bahwa ya kesimpulannya adalah ya, ini adalah sales funnel di multi-level marketing, ya. Sales funnel, ya, kalau misalnya kita berbicara mengenai bisnis konvensional, oke, di sini dia sales funnel-nya seperti ini, ya. Ingat, ini untuk konvensional. Artinya, leads itu kita seberapa banyak visitor yang masuk, kemudian dari visitor itu kita rubah menjadi prospek, akhirnya prospek itu kita rubah menjadi customer, artinya dia sudah membeli produk kita. Oke? Itu
sales funnel untuk bisnis konvensional, tapi berbeda dengan bisnis MLM. Bisnis MLM memang oke, kita berjualan, tapi intinya dari bisnis multi level marketing adalah bagaimana kita bagaimana kita meng-create customer itu supaya dia aktif berbisnis, bahkan bagaimana kita meng-create si customer sudah mulai aktif berbisnis, kemudian kita jadikan leader gitu ya. Karena apa? Karena memang konsepnya bisnis multi level marketing ini adalah jangka panjang, jadi passive income. Bagaimana kita membuat passive income untuk kita sendiri? Kita create leader. Jadi tujuan akhirnya adalah bukan seberapa banyak orang beli dari akun Instagram kita atau dari akun sosial media kita, tapi seberapa banyak orang yang kita konversikan dari customer menjadi leader. Maka dari itu follow up, good customer service, pelayanan yang baik itu sangat dibutuhkan ketika Anda sudah mulai mencoba start branding HDI melalui sosial media. Oke, baik, itu saja untuk materi pada siang hari ini ya. Oke, saya akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Pasti seru banget nih pertanyaannya. Saya akan masuk ke sesi pertanyaan. Saya akan mulai dulu untuk yang sudah raise hand. Ya, di sini ada 2 orang yang sudah raise hand. Ada Ibu Yuliana Kiang. Silakan Ibu Yuliana. Halo Ibu Yuliana Kiang. Oke, kita hold dulu untuk Ibu Yuliana Kiang. Ya. Oke, kita hold dulu. Sekarang kita masuk, sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke Ibu Nurul Setiawati. Silakan Ibu Nurul Setiawati. Halo, Ibu Nurul Setiawati. Oke, belum juga ya Ibu Nurul Setiawati ya. Oke, sekarang kita beralih untuk feature Q&A. Tadi sebagian besar sudah dijawab untuk feature Q&A-nya. Saya akan masuk lagi ke feature Q&A. Oke, sebagian besar untuk feature Q&A sudah dijawab. Oke, nah ini ada satu lagi, ada Bapak Budi Santoso. Silakan Bapak Budi Santoso. Halo Pak Budi. Ya, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak Budi. Apa kabar Pak? Baik Bu. Saya mau nanya selain Instagram, kalau yang untuk WhatsApp sendiri bagaimana ya? Ada ininya nggak, ada cara sharingkan? Kan WhatsApp kan sendiri kan lebih dia lebih personal ya, lebih ke dalam pribadi ya. Itu bagaimana cara kita berbagi? Soalnya kan kalau untuk Instagram sendiri kan sudah banyak nih, sedangkan WhatsApp sendiri pun tidak terlalu banyak di-expose nih. Boleh dibantu Bu? Oke, baik. Jadi bagaimana caranya kita memaksimalkan WhatsApp ya untuk branding seperti itu. Oke. Oke, Pak Budi, mungkin saya ada yang mau bantu jawab dari pembicara di sini sebentar. Mungkin dari Bu Lina, gimana nih? Ibu ada pengalaman nggak? Gimana caranya memaksimalkan WhatsApp nih, Bu? Oke, kalau dari saya pribadi, setelah saya buat Insta Story di Instagram, saya juga buat story di WhatsApp. Jadi itu jadi buat story aja di WhatsApp dengan keseharian produk-produk yang kita pakai. Nah, habis itu kita bisa lanjutkan lagi ke Facebook. Jadi sekali saya posting, itu semua pasti saya posting dari Instagram, dari WhatsApp, dari Facebook, sampai ke Line, sampai ke TikTok. Ya, itu pasti. Jadi kecepatan tangannya boleh diadu ya Bu Lina ya. Oke. Ya, thank you Bu Lina atas jawabannya. Jadi kalau Bu Lina sendiri sih, kalau dia ternyata tidak menggunakan selain Instagram aja, tapi bisa juga dari WhatsApp Story. Nah, kalau Ibu Marisa sendiri mungkin ada tips nih Bu, bagaimana pengalamannya untuk memaksimalkan WhatsApp? Iya, jadi biasanya memang sama seperti tadi
Bu Lina juga, saya juga menggunakan WhatsApp Story. Jadi memang saya buat konten, biasanya memang saya membuat 2 konten, kadang saya membuat 1. Jadi memang kadang untuk di WhatsApp saya buat sendiri, jadi khusus memang untuk di WhatsApp, karena memang marketnya kan berbeda antara di Instagram dan di WhatsApp. Kalau di WhatsApp kan memang orang yang memang sudah kita kenal gitu, jadi saya membuat Betul. gambar sendiri, jadi promo sendiri untuk saya bisa share di WhatsApp Story. Jadi memang saya membuat 2 tipe konten untuk promo karena memang itu sangat berbeda marketnya. Jadi antara WhatsApp Story dengan Instagram. Jadi sama sih, saya juga posting ke Insta Story dan saya juga ke WhatsApp Story sama dengan konten yang berbeda karena marketnya juga berbeda. Jadi gitu, jadi dibedakan. Oke, thank you Marisa. Jadi memang kalau misalnya boleh saya tambahkan ya, jadi di WhatsApp sendiri dia ada feature namanya WhatsApp status Pak Budi. Nah, itu juga bisa dimaksimalkan Pak. Jadi WhatsApp status itu sama seperti, jadi dia itu seperti kita bisa taruh video atau kita bisa taruh juga gambar. Jadi itu sama seperti Instagram Story. Nah, dan juga di WhatsApp sendiri kalau misalnya WhatsApp sendiri dia punya WhatsApp for Business, sama seperti Instagram, jadi dia punya WhatsApp for Business, jadi itu fiturnya lebih banyak lagi, gitu ya. Nanti bisa di browsing-browsing seperti apa sih fitur WhatsApp for Business, dan enaknya di WhatsApp kita bisa yang namanya feature broadcast. Jadi kalau misalnya kita punya list nama-nama, misalnya tadi kita membedakan nih, apakah dia hot audience atau warm audience atau cold audience, dan kita pengen sesuai dengan target market. Nah, kita bisa bikin grup tadi, kita broadcast info yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu Pak Budi, oke? Nah, ini ada pertanyaan lagi dari feature Q&A. Oke, dari feature Q&A. Apakah produk branding atau HDI bisa dipisah dengan personal branding? Oh, ditanya, boleh nggak sih kalau misalnya kita pisahkan ya, misalnya kita punya 2 account nih, yang satu buat product branding, yang satu buat personal branding. Nah, mungkin saya mau tanya untuk Ibu Marisa, karena tadi Ibu Marisa sempat menyebutkan ya, Bu Marisa punya akun yang pribadi, ada yang Seksi B. Nah, kalau menurut Bu Marisa gimana nih, Bu? Ya, sebenarnya kita membutuhkan 2 akun yang berbeda, karena untuk akun pribadi sendiri memang untuk kegiatan pribadi kita sendiri. Jadi kalau untuk bisnis memang kita gunakan untuk bisnis. Jadi kalau saya sendiri sih memang kalau memang lebih baik bisa menggunakan 2 akun. Jadi memang untuk pribadi sendiri dan untuk bisnis sendiri. Jadi terpisah antara kegiatan bisnis kita sendiri sama kegiatan pribadi sendiri. Jadi tidak nyambung jadi satu. Jadi itu mungkin juga lebih enak untuk kita bisa tahu secara pribadi seperti ini dan memang kegiatan bisnis saya yang seperti ini. Oke, jadi itu juga membutuhkan kecepatan tangan juga ya, Bu Marisa ya. Ya, kalau Bu Lina sendiri, Bu Lina apakah membuat 2 akun yang berbeda atau dijadikan 1 akun? Iya, seperti yang Bu Marisa katakan ya. Jadi saya juga membuat 2 akun ya, akun pribadi sama akun bisnis. Cuman ya, kadang akun pribadi saya juga share keseharian saya masukkan ke akun bisnis. Kecuali akun bisnis saya share tentang produk jualan, tapi di akun pribadi saya enggak. Seperti itu. Oh gitu. Jadi memang rata-rata menggunakan 2 akun supaya lebih fokus kali ya Bu ya? Untuk menarik ini, calon konsumen baru. Jadi kalau di akun pribadi kan pada mungkin bakalan penasaran atau bagaimana ya. Kalau di akun bisnis orang udah pasti tahu kita itu jualan produk HDI ataupun Biskin seperti itu. Oke, itu tadi jawabannya itu dari atas nama Bapak Adi Riyadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lihat lagi untuk pertanyaannya, apakah perlu bikin IG khusus untuk berjualan? Tadi sama ya jawabannya ya. Jadi ada akun bisnis, ada akun pribadi, tadi sudah diutarakan juga oleh para pembicara kita. Yang berikutnya, oke. Itu tadi untuk itu tadi untuk pertanyaan melalui feature Q&A. Yang selanjutnya ini apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh Pak Budi, mungkin Pak Budi masih penasaran? Silakan Pak Budi, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, itu kan kalau misalnya kita yang di akun Instagram, WhatsApp, sama Facebook ya, itu jam tayangnya yang biasa yang Ibu Lina alami sama Ibu Marisa, terkadang jam berapa ya kira-kira orang melihat kita punya status pribadi gitu, atau secara
berandanya sendiri, Bu? Boleh dibantu? Oke, baik. Mengenai jam high traffic kali ya, oke? Mungkin Bu Marisa boleh jawab duluan? Iya, untuk high traffic sendiri sih, saya sepengalaman saya, untuk saya bisa posting di Instagram atau di medsos. Nah, itu biasanya jamnya 3 kali saya posting. Jadi jamnya pagi, siang, lalu sore atau menjelang malam. Itu Oh, udah jam-jam kayak minum Pola Energy ya Bu ya, sehari 3 kali. tempat energi 3 kali. Jadi, pasti kita juga harus konsisten ya. Jadi untuk posting. Jadi ketika kita posting di jam-jam yang memang jam traffic, high traffic, jadi biasanya saya posting jam 8 pagi. Lalu kalau misalkan siang jam 12 sampai jam 1, lalu biasanya kalau sore atau menjelang malam saya jam 5 sampai jam 6. Jadi saya biasanya posting di jam-jam yang mungkin orang melihat sosmed itu lebih sering di jam-jam 8, jam yang siang itu jam 12 sampai jam 1, lalu jam sore sampai jam menjelang malam. Jadi jam-jam tertentu itu. Oke, jadi di jam-jam memang yang orang lagi mungkin tidak banyak terlalu kegiatan atau tidak sibuk ya. Oke, selanjutnya dari Bu Lina mungkin ada tips khusus nih untuk jam-jam high traffic? Kalau saya pribadi itu nggak ada ya. Kalau saya pribadi nggak ada. Jadi saya buat Instastory-nya itu sesuai dengan kegiatannya saya. Jadi misalnya saya pagi minum pollen, propolis, madu gitu ya. Saya buat story-nya. Terus saya jogging, saya juga buat story-nya. Jadi kegiatan saya sehari-hari. Jadi saya nggak ada jamnya sih. Jadi kalau misalnya malam saya menggunakan skincare ya seperti gitu. Jadi nggak ada jam yang khusus seperti itu. Jadi sesuai dengan keseharian saya gitu. Aktivitas saya sehari-hari seperti itu. Oke. Gimana Pak Budi? Oke, itu saya mau nanya lagi, itu kalau untuk statusnya WhatsApp sendiri kan, kalau terlalu banyak kan juga sangat menjenuhkan ya. Itu biasanya berapa itu? Kadang-kadang kan ada yang video kan sampai lama atau gimana? Bisa cerita. Soalnya kalau kelamaan juga orang kan juga jenuh. Bagaimana tuh? Oke, jadi gimana cara kalau misalnya kita masukin video mau berapa lama gitu ya? Oke. Atau kita bilang konten kayak seperti kayak gambar, kayak picture itu kan kadang-kadang kalau kebanyakan sampai ada yang bikin 10 sampai 20 kan itu orang juga jenuh kan. Itu kurang lebih berapa ya minimal maksimal ya? Oke. Mungkin ada yang mau jawab? Ada apa Ibu Lina, Bu Marisa? Ya. Ya, silakan Bu Marisa. Iya. Biasanya kalau saya sendiri untuk di WhatsApp ya Pak, itu saya biasanya memikirkan hari ini saya mau posting tentang apa. Jadi misalkan tentang Clover Honey hari ini. Jadi semua saya mengedukasi semua gambar, semua video tentang Clover Honey. Memang kalau kita misalkan posting terlalu banyak, memang orang akan bosan untuk lihat postingan kita. Itu betul. Nah, biasanya saya mensiasatinya, yang pertama adalah kita mengedukasi dulu. Nah, Clover Honey ini apa? Secara fungsinya apa? Nah, mungkin itu. Jadi, lalu misalkan kalau ada memang promo dari perusahaan, nah kita juga bisa tempel juga di status WA itu tadi. Tapi yang biasa saya gunakan biasanya seperti itu. Jadi untuk besoknya saya biasanya posting dengan produk yang berbeda. Jadi tidak supaya orang yang melihat itu juga ada edukasi yang bisa kita berikan juga Pak. Jadi tidak hanya kita berjualan, tapi kita juga memberikan edukasi. Jadi setelah Clover Honey, mungkin untuk hari berikutnya adalah mungkin tentang kidsri atau anak-anak. Kita berikan dulu edukasi tentang produk kidsri ini apa, fungsinya apa, secara manfaatnya apa. Lalu kita bisa masukkan promo memang apabila memang itu ada atau Bapak sudah buat. Nah, jadi tidak hanya dengan banyak promo atau harga-harga aja. Jadi itu. Kalau mengenai beberapa postingan sebenarnya tergantung kita mau mengedukasi seberapa banyak tentang produk ini sih. Jadi kalau video memang kalau misalkan itu terlalu panjang tidak usah dipasang di statusnya, tapi kita memilih
apa poin penting dari video itu. Jadi misalkan kalau 2 menit, dari 2 menit itu apa poinnya yang bisa kita berikan untuk edukasi atau informasi untuk orang lain. Itu yang biasa saya gunakan. Jadi nggak dari awal sampai akhir, tapi saya mengambil bagian yang memang bisa saya gunakan untuk edukasi ke orang lain. Jadi memberikan informasi ke orang lain. Jadi seperti itu, Pak. Oke, thank you Bu Marisa. Bu Lina mungkin mau menambahkan? Kalau dari saya sih ya seperti yang Bu Marisa katakan ya seperti itu. Jadi ya itu misalnya hari ini kita postingnya Clever Honey ya, Clever Honey terus mau buat TikTok kah, mau buat gambar kah, terus ya pastinya sharingkan manfaat-manfaatnya seperti itu. Oke, baik Pak Budi Santoso, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga membantu ya Pak Budi ya. Terima kasih Bu. Ini saya mau nanya satu lagi. Kalau misal kata kita kan ada nge-review ya. Kadang-kadang kan kita lihat kan ada yang aktif yang kita lihat dia lihat status kita. Itu apakah kita ada menjapri atau DM mereka langsung atau bagaimana? Oke, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir boleh Pak Budi nanti biar kita bisa maju ke pertanyaan selanjutnya ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang view status kita, nah baiknya tuh biasanya kalau pengalaman apakah langsung di DM atau di japri seperti itu. Gimana nih kira-kira Bu Marisa? Iya, kalau melalui Instagram itu memang saya jadi beberapa status yang memang kalau misalkan dia memang melihat status saya dalam beberapa hari, misalkan 1-2, saya langsung DM. Saya berkenalan. Memang saya Marisa, saya dari HDI. Saya benar DM untuk saya mengarang itu karena dia sudah melihat story saya. Jadi saya mau tahu orang ini seperti apa. Jadi saya langsung DM. Oke, kalau dari Bu Lina sendiri? Kalau saya pribadi tunggu orang itu DM saya karena kan itu kan di story ya, di status juga kan. Kadang tuh pasti mereka DM, wah produk apa nih gitu kan. Iya, kalau mereka penasaran ya pasti mereka DM ya. Saya nunggu mereka untuk DM karena kalau tujuan saya ini tuh memancing untuk orang bertanya seperti itu. Oke, nah ini juga ada pertanyaan nih Bu Lina, masih berhubungan juga nih. Ada yang bertanya dari Ibu Stevi, gimana sih caranya memulai pembicaraan dengan orang yang baru dan belum kenal? Tadi kan disampaikan kan, ternyata dari sosial media ini banyak orang-orang baru loh gitu. Tadi Bu Lina juga cerita, bahkan orang yang leader-leader saya, tim saya itu adalah orang yang baru kenal. Nah gimana caranya memulai pembicaraan atau ketika dia nanya apa, kita bisa lanjutkan pembicaraan, bahkan bisa langsung lanjut ke WhatsApp gitu. Oke, kalau misalnya kita di DM, kita ya SKSD dulu, halo, salam kenal. Kalau dia bilang nama dia, misalnya si A, kita kenalkan diri kita, terus mungkin dia akan bertanya, boleh tahu nggak sih tentang produk-produk ini? Oh, boleh, untuk lebih lanjut kita langsung ke WA ya, mungkin di WA akan lebih enak untuk kita ngobrol dibanding di DM, soalnya di Instagram saya jarang untuk balas chat. Gitu. Jadi walaupun kita sering lihat di Instagram, sering balas-balas, cuman kita kasih tanda kutip, saya jarang balas di DM. Kita langsung ke WA aja ya. Nah, dari WA itu lebih gampang TikTokan chatnya gitu. Oke, jadi kalau mau tahu lebih lanjut atau biar lebih akrab, kita bisa lanjut ke WhatsApp. Kalau dari Bu Marisa sendiri gimana nih Bu? Pas lagi ketika memulai pembicaraan, bahkan nanti bisa kita arahkan untuk langsung chatting personal di WhatsApp. Iya, biasanya memang pasti saya memperkenalkan diri, lalu memang saya pasti arahkan ke WhatsApp, jadi supaya kita juga ngobrolnya juga lebih enak. Jadi itu satu, dan kedua kita juga bisa memilih kontak personnya. Jadi sewaktu-waktu kita juga bisa hubungi, karena kalau memang di DM di Instagram kan kita belum tentu juga untuk kita balas chatnya. Jadi benar-benar kita kalau sudah memang berkenalan dan kita memang arahkan pasti melalui WhatsApp. Jadi saya minta kontak person atau dia minta kontak person saya, dan kita memang berhubungannya lanjutnya melalui WhatsApp. Oke, ya. Jadi itu jawabannya ya tadi untuk yang bertanya bagaimana sih caranya memulai pembicaraan baru gitu ya. Oke, nah ini juga ada yang bertanya melalui feature raise hand ya. Silakan dari Ibu Syarifah HDI. Silakan Ibu Syarifah.
Ya, halo Ibu Syarifah. Oke, mungkin masih kita Halo, hold dulu. Ya, silakan Bu halo, Syarifah. iya, selamat pagi. Pagi. Iya, yang ingin saya tanyakan tentang ini apa Bu? Bagaimana cara handling objection-nya atas keluhan yang didapatkan dari para customers? Setidaknya kan mereka orang-orang yang baru kita kenal ya. Jadi mungkin kedekatannya itu belum begitu erat. Jadi mungkin ada keluhan atau apa, tapi bagaimana cara biar lebih meyakinkan gitu. Jadi istilahnya meskipun dianya keluhannya itu begitu banyak, cuman pasti larinya ke kita gitu nanyainnya. Itu bagaimana? Terus yang kedua buat Bu Lina Chandra, saya pengen nanya yang tentang apa? Yang madu pakai masker kelapar honey itu punya Ibu ya? Yang Iya. Iya, yang masker Clover Honey itu tadinya pas saya waktu dapat kiriman share video itu, saya cuman bilang dalam hati ini orangnya nyata apa enggak ya. Tapi ternyata saya baru hari ini ketemu langsung dengan orangnya sendiri. Oh ternyata benar ini Bu Lina gitu. Jadi ya. Jadi nyata atau tidak nih Bu, yang masker kelapa honey? Nyata ya, orangnya ada ya. Iya orangnya ternyata ada, soalnya kan pas ngeliat kok ini orang mukanya kayak plastik gitu, makanya cek apa ya ini bener-bener testimoni apa enggak. Cuman pas ngelihatnya wah berarti ya amazing juga sih hari ini pembicaranya bisa ketemu langsung. Jadi ya mengkonfirmasi ulang aja. Ya itu Bu tentang handling Mau objek. mengkonfirmasi Ibu Ya. Lina nyata atau tidak nih Bu? Terima kasih. Oke, thank you Bu Sarifah, pertanyaannya seru banget. Ya. Langsung aja dijawab sama Bu Lina nih. Coba Bu dicubit-cubit Bu pipinya. Biar orang tahu ini muka asli atau enggak. Oke. Ibu tuh jadinya tuh saya hampir terbang loh tadi, untung ditangkap kembali ya. Terbang. Oke, kalau untuk action ya, kalau saya pribadi, yang penting pertama kita jangan panik dulu. Oke, nah kita layanin orang itu dengan sabar, terus tanya keluhannya apa yang bisa saya bantu. Kalaupun kita kebingungan menjawab, kita bisa konsultasikan ke mentor kita. Gimana nih? Padahal kita dianya nggak panik, sebenarnya kita tuh pribadi panik, ya kita tanyakan ke mentor kita gitu. Ini saya dapat pertanyaan seperti ini, tapi saya bingung cara jawabnya bagaimana. Nah, tanyakan ke mentor kita, nanti mentor kita kan pasti kan akan membantu kita ya. Nah, kita balas pertanyaan dia sesuai dengan yang diajarkan oleh mentor kita. Seperti itu. Ya, jadi kita nggak sendiri ya menjawab pertanyaan, jadi jangan panik sendiri atau kita tiba-tiba mengarang bebas gitu ya. Ya, jadi itulah makanya gunanya atau mentor atau upline kita. Karena upline kita selain dia membimbing kita juga untuk mendapatkan peringkat, dan dia juga bisa kita konsultasikan mengenai produk. Kalau dari Bu Marisa sendiri ya, ada pengalaman nggak sih Bu untuk handling komplain? Tapi maksudnya hanya orangnya nggak terlalu kenal nih, hanya kita kenal lewat WhatsApp gitu Bu. Iya, biasanya pasti saya mencari tahu dulu keluhan apa, lalu apa yang memang benar-benar menjadi keluhannya. Jadi sama seperti Bu Lina tadi, kita nggak usah panik dulu. Kita tanya dulu apa yang memang bisa kita bantu, keluhan apa yang memang dia alami. Nah, kalau memangnya itu sangat berat mungkin ya, jadi kita sama. Jadi kita tanya ke mentor atau ke upline, kita juga tanya nih ada keluhan seperti ini. Jadi saya harus bagaimana untuk saya memberikan handling objection. Jadi sama, semua sama. Jadi dicari dulu keluhannya apa. Kalau memang kita perlu tanya dan memang kita harus tanya mentor atau upline, tentu kita bisa menjawab semua keluhan dari orang-orang yang memang membutuhkan handling objection itu tadi. Oke, itu dia jawaban dari kedua pembicara kita. Menarik sekali ya. Jadi makanya itulah enaknya kita berbisnis di HDI, karena kita nggak sendirian, kita dibantu sama tim. Jadi kalau misalnya kita bingung, kita nggak kebingungan sendiri karena kita punya rekan kerja, kita punya upline. Kalau misalnya masih bingung juga, ada juga kantor pusat yang siap membantu Bapak Ibu ya. Oke, saya masih mau menjawab pertanyaan ini dari feature Q&A ya.
kalau posting di IG, baiknya sekali posting banyak atau ada maksimal supaya orang lebih maksimal untuk melihat, soalnya kadang orang skip story ya. Kalau misalnya menurut saya sih memang tadi kalau misalnya saya kutip sedikit tadi dari Bu Lina sendiri memang kehidupan sehari-hari. Jadi memang dibebaskan saja mau postingnya banyak atau postingnya sedikit ya. Kemudian ini dari Bapak Adi Riyadi, apakah bisa buatnya video 26 detik biar bisa juga untuk story Facebook tanpa terpotong? Maksudnya mungkin apakah bisa buat video 26 detik saja? Boleh ya. Jadi kalau misalnya kita membuat video, bebas saja mau durasinya berapa detik. Kayak tadi sekali kita bikin video itu mau posting di Instagram, mau posting di Facebook, mau posting di TikTok ya. Jadi kita sesuaikan saja sama kebutuhan kita posting videonya. Oke. Kemudian ada lagi yang bertanya, cara membuat caption di posting Instagram yang menarik seperti apa, atau kita bisa dapat itu dari mana? Oke, kalau misalnya buat caption, tadi saya sudah ada tips-tipsnya nih ya. Mulai dari, tadi saya review sedikit, mulai dari kita bisa tampilkan dia pakai hypnotic word, ya, kita bisa tampilkan hypnotic word, kemudian kita bisa tampilkan tadi ada tiga teknik, apakah itu teknik fear, dari ketakutan, teknik gain ya, sama teknik education gitu. Jadi bisa pakai teknik macam-macam ya. Nanti kalau misalnya butuh slide-nya bisa di-share ya. Kemudian Ibu setahu saya kebijakan dari WhatsApp bisnis tidak diizinkan untuk bisnis MLM. Oke, itu nanti saya akan review lagi. Kalau memang tidak boleh ya berarti memang kita bisa gunakan WhatsApp pribadi saja. Oke. Dan yang terakhir, mau menanyakan untuk menaikkan engagement di IG bagaimana caranya? Sudah sering bikin feed, story, IG, dan lain-lain, tapi engagementnya belum baik-baik juga. Oke, mungkin ada yang punya pengalaman naikin engagement atau naikin traffic ke Instagram kita? Bu Marisa, mungkin ada pengalaman? Ada tipsnya nih gimana caranya? Iya, kalau untuk di postingan di story ya tadi ya. Story apa yang gimana caranya supaya naikin traffic, apakah orang naikin visitor ke akun Instagram kita? Iya, biasanya saya menggunakan itu hashtag. Jadi hashtag itu juga memiliki peran juga ketika orang mencari di Instagram sesuai dengan apa yang dia cari. Jadi misalkan kalau kita posting tentang Clover Honey, jadi kita bisa masukkan hashtag di setiap postingan kita. Itu juga bisa membantu. Jadi orang mencari lewat di Instagram itu juga bisa dari hashtag biasanya. Jadi tidak hanya akun ya. Jadi kalau misalkan dia belum tahu akun kita, tapi kalau kita menggunakan hashtag yang sesuai dengan postingan feed dan orang itu mencari, nah itu juga bisa muncul di hashtag yang sudah dimasukkan dalam Instagram. Jadi itu salah satu untuk menaikkan traffic juga. Jadi melalui hashtag juga bisa. Ya, tadi tipsnya dengan hashtag. Nah, kalau Bu Lina sendiri nih, Bu Lina ada tips nggak sih buat naikin engagement atau naikin traffic, naikin visitor gitu ke Instagram kita? Oke, terima kasih. Saya sama sih dengan Ibu Marisa ya, dengan hashtag juga. Karena kekuatan hashtag itu tuh luar biasa. Jadi luar biasa ya kekuatan hashtag ya, oke. Ada pengalaman nggak sih Bu, Ibu pakai hashtag kemudian kayak ada orang dari mana gitu tiba-tiba komen atau gimana Bu? Iya, ada. Karena atau bahkan dia bukan followersnya Ibu tiba-tiba komen gitu Bu? Iya. Karena memang ada pengalamannya. Ini saya cari ketika mereka itu cari Biskin, keluar nama saya di Instagram. Jadi mereka langsung chat ke saya. Oke. Gitu. Ya, jadi sama ya, bisa menggunakan hashtag juga supaya postingan kita itu bisa dicari. Kalau misalnya kita bisa dicari oleh semua orang. Nah, ada pertanyaan lagi nih, ini untuk Ibu Marisa dan Ibu Lina. Ibu Risa dan Ibu Lina itu mempromosikan seluruh produk HDI seluruh produk HDI tertentu saja. Artinya misalnya nih dalam 1 bulan itu artinya gini. Saya coba baca dulu gini. Maksudnya apakah misalnya dalam 1 bulan hanya 1 produk aja yang dipromosikan, atau misalnya berbagai macam dipromosikan, atau misalnya fokus terhadap misalnya Biskin saja gitu. Strategi cara brandingnya bagaimana nih?
Mungkin untuk Ibu Marisa dulu, silakan. Ya, kalau untuk promosinya hampir semua memang dipromosikan. Nah, tapi saya juga menyesuaikan kebutuhan apa yang memang lagi dibutuhkan ya. Jadi dari market kira-kira seperti itu. Jadi saya juga belajar untuk membaca market. Jadi misalkan seperti saat ini lagi pandemi nih ya, kita butuh imun. Jadi suplemen untuk imun. Jadi saya biasanya posting promosinya yaitu Propolis, selalu Claverani, Propolis. Jadi saya juga sesuaikan produk apa yang memang harus saya promosikan. Jadi itu. Jadi untuk semua saya pasti akan semua promosikan, tapi tidak langsung semua. Jadi sesuai dengan apa kebutuhan pada saat ini itu yang lebih saya tonjolkan. Jadi kayak gitu. Oke, kalau misalnya Bu Lina sendiri, gimana nih Bu strategi untuk branding produknya? Iya, kalau saya pribadi betul mempromosikan semua produk HDI yang saya pakai, yang saya gunakan, dan kebetulan sekali hampir semua produk HDI saya pakai ya. Jadi saya bisa share dengan keseharian yang saya gunakan. Misalnya, contohnya ya betul seperti yang Ibu Marisa katakan, baca market. Hari ini banyak yang posting sampo nih. Oke, hari ini saya postingnya sampo karena saya juga menggunakan sampo dari HDI ya. Jadi saya posting dengan tidak menambah atau mengurangi. Misalnya saya menggunakan sampo ini HDI, terus tuh karena saya mewarnai rambut gitu. Karena saya mewarnai rambut, saya memakai satu sampo lagi untuk menjaga warna rambut saya ini tidak pudar. Jadi saya menggunakan keseharian saya. Jadi apa yang saya gunakan saya share. Dan benar-benar kebetulan sekali itu produk-produk HDI itu hampir semua saya pakai. Seperti itu. Jadi itu trust-nya orang ke kita gitu. Oh, ternyata pakai ya. Terus mereka tanya tentang Biskin W1, V1 saya juga pakai, facial gel saya juga pakai. Jadi itu apa yang mereka tanyakan saya bisa ceritakan karena apa dari pengalaman saya sendiri seperti itu. Ya. Oke, jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan nih, startnya adalah ketika kita mau menggunakan sosial media kita untuk branding, maka kita harus menjadi brand ambassador juga ya. Jadi kita sendiri memakai produk kita gitu. Jadi ketika orang kita bertanya, kita bisa menceritakan seperti layaknya kita memberikan testimoni, maka itu akan menimbulkan trust dari orang yang bertanya. Jadi sebelum kalian menggunakan sosial media untuk branding, ada baiknya atau lebih baik kalian mencoba dulu produknya gitu. Jadi artinya apa? No tipu-tipu sis ya. Jadi ini benar-benar testimoni asli ya. Jadi ini benar-benar apa namanya? Kualitasnya bagus. Oke? Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Yuliana Kang dari Future Rise Hand. Silakan Ibu Yuliana. Ya, halo Ibu Yuliana. Oke, Bu Yuliana masih belum menjawab juga. Oke, baik. Bapak Ibu semua, saya mau mengumumkan. Jadi sebenarnya buat Bapak Ibu semua yang pengen mau mulai membuat konten, tapi saya kok nggak bisa desain atau saya bingung apa sih saya mau posting apa. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir karena Bapak Ibu bisa cek aja langsung ke Instagram @hdi.info atau Biskin ID. Karena di sana itu bisa jadi inspirasi Bapak Ibu untuk membuat suatu konten ya. Jadi kita sudah sediakan tuh materi-materi mulai dari gambar, kemudian video, dan itu bisa langsung diambil oleh Bapak Ibu. Jadi itu bisa menjadikan bisa menjadikan inspirasi Bapak Ibu, misalnya hari ini mau posting apa ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya saya tanya nih mengenai digital marketing, ini kan mungkin awalan dari materi digital marketing ya, jadi kayak door opener-nya. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu semua nih, Bapak Ibu butuh materi apa lagi sih tentang digital marketing? Nah, silakan langsung saja di chat. Ya, Bapak Ibu butuh materi apa lagi tentang digital marketing. Jadi kita pengen menyesuaikan dengan zaman sekarang ya, kita berjualannya bisa melalui channel online. Nah, Bapak Ibu membutuhkan materi apa lagi tentang digital marketing, itu bisa langsung di chat ya. Kalau misalnya dari Ibu Marisa sendiri nih, pengennya Ibu Marisa harapannya dapat materi apa lagi nih Bu untuk memperkaya ya atau untuk menambah wawasan?
Iya, kalau dari saya sih kalau selain memang untuk meningkatkan traffic kan itu juga penting ya. Jadi banyak juga Mm-mm. orang misalkan kalau dia mau buat akun secara bisnis, nah itu kan memang pasti butuh namanya traffic sama follower lah istilahnya kayak gitu. Jadi mungkin Ya, ke depannya selain juga kita juga bisa mempelajari bagaimana juga desain yang bagus kita untuk posting. Nah, kita juga bisa ada materi untuk bagaimana kita bisa menaikkan traffic itu juga lebih cepat. Jadi itu yang kalau saran saya untuk ke depan. oke. Dari Bu Lina ada saran mungkin untuk kedepannya pengen materi seperti apa sih? Ya, saya setuju juga dengan Ibu Marisa ya. Jadi itu aplikasi-aplikasi atau materi yang bisa buat feed kita itu tampilnya tuh lebih bagus lagi dan lebih cantik dan lebih rapi sih. Lebih rapi ya. Jadi Jadi nggak apa namanya? Gimana? berantakan di feed-nya kita, jadinya tuh lebih rapi gitu. Kadang Oke. ngerti ya. Termasuk saya juga tidak ngerti. Sebenarnya saya juga gaptek sih ini karena diajarin sama anak-anak saya. Ya, jadi memang learning by doing ya kita semua ya. Jadi apa namanya sambil belajar, sambil coba-coba, makanya memang harus meluangkan waktu ya mungkin ya karena memang sekarang juga lagi masa pandemi seperti ini, kita kita aktivitas kita terbatas, mungkin itu saatnya kita mempelajari skill baru, mungkin skill digital marketing ini. Ya, saya lihat di sini sudah beberapa orang yang ingin aplikasi untuk mempercantik feeds, sama seperti tadi ya. Oke, kemudian butuh materi buat picture yang lebih menarik. Oke, buat picture yang lebih menarik boleh. Materi khusus funneling yang mudah dan pas berikut studi kasus. Waduh ya, memang ternyata sudah haus akan materi-materi yang sesuai sama digital marketing model sekarang ini. Oke, ya saya buka lagi untuk pertanyaan. Silakan untuk yang mau bertanya, waktunya kita masih punya beberapa menit lagi untuk waktunya. Bisa melalui feature Q&A ya, bisa diketikkan pertanyaannya atau misalnya Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya secara live ya, bisa melalui feature raise hand. Ya, dan juga saya tidak lupa juga silakan Bapak Ibu untuk kedepannya kita mau materi tentang apa lagi ya yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan tentunya materinya skupnya tentang digital marketing silakan langsung tuliskan saja di chat ya jadi Bapak Ibu bisa request nih mau materi seperti apa yang cocok untuk bisnis Bapak Ibu. Oke, ada juga yang mengatakan bagaimana cara mendownload video? Oke, nanti ini bisa dijawab sama admin, bisa diketikkan tentang Instagramnya apa dan bagaimana cara download foto atau video dari HDI Info ya. Oke. Apakah ada lagi? Ya, kita masih tunggu Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, bisa menggunakan feature raise hand atau Q&A. Ya, sekali lagi semoga materi ini itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan pastinya bermanfaat untuk meningkatkan bisnis Bapak Ibu sama seperti pembicara-pembicara kita yang cantik-cantik ini ya. Ya. Oke. Saya masih tunggu jika ada pertanyaan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung bisa melalui feature raise hand atau Q&A. Ada lagi yang minta tolong adakan pelatihan untuk bikin konten. Oke. Kita masukkan dulu sarannya. Ya, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang bertanya, ya, mungkin ini adalah akhir dari sesi webinar kita. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Ibu Marisa dan Ibu Lina atas pencerahan materinya. Iya, boleh disebutkan lagi. Jadi jangan lupa follow Instagramnya Ibu Marisa apa Ibu? Seksi B. Silakan jangan Bu. lupa di follow. Seksi B. Sierra, angka 3,
Ya. Bu ya. X, Terus X, B, Y, Y, underscore atau enggak langsung digabung? langsung, ya langsung. X, Oh, B, E, seksi B. seksi B. Oke. Dan juga untuk satu lagi, apa Instagramnya Bu Lina? Jangan lupa follow Instagramnya Bu Lina. Lina Chandra SSA. Digabung semua ya Bu ya, Lina Chandra SSA. Iya, betul. Oke, ya Bapak Ibu semua, dan juga jangan lupa follow Instagramnya HDI untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi mengenai apa saja sih yang mau saya posting hari ini di @hdi.info. Itu semua ada semua ya, mengenai promo, tentang produk-produk, tentang video produk. Oke, baik. Sebentar, saya recap lagi. Apakah masih ada pertanyaan yang tersisa? Oke, baik kalau gitu ini adalah akhir dari sesi kita ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara, terima kasih kepada bantuannya juga bagi tim kantor pusat, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah stay ya, luar biasa sekali. Jadi dari jam 2 sampai jam 4 semuanya stay dan memperhatikan materi. Semoga materinya bermanfaat dan semoga bisnis Anda semakin meningkat. Oke? Ada lagi yang mau disampaikan Ibu Marisa dan Ibu Lina? Sudah cukup? Ya. Ya, Ibu Lina? Ada lagi mau disampaikan? Iya, kalau dari saya pribadi untuk share, kita untuk share di Instagram ataupun di WA Story segala macam, yang penting kita mesti konsisten ya. Mesti konsisten, karena kalau misalnya kita jarang-jarang ngepostnya, orang juga nggak bakalan yang terlalu gubris dengan kita gitu. Kalau kita sering post gitu, konsisten post, bakal menarik perhatian orang sih kalau menurut saya ya. Seperti ya, betul ya. Jadi konsisten ya salah satu kuncinya ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Kalau gitu sampai jumpa di sesi berikutnya. Semoga nanti sesi berikutnya akan mengakomodir keinginannya Bapak Ibu semua ya. Kalau gitu saya undur diri, saya Atis dan Ibu Marisa dan Ibu Lina juga undur diri ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Selamat pagi. Dadah. Selamat pagi.